Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, selamat siang Ibu. Siang. Hari ini saya ingin berbincang-bincang sebentar nih sama Ibu. Apakah Ya. Ibu punya waktu Bu? Iya. Baik Ibu. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu lah diri Ibu biar semua tahu. Ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya sebelumnya. Nama saya Purwati. Ya, sekarang saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Nomor 2 Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Ibu. Baik Ibu, di sini saya ada beberapa buah pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan tugas kami di demonstrasi kontekstual modul 3.1 Bu. Adapun pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya tanyakan itu sekilas tentang permasalahan dilema etika atau bujukan moral begitu Bu. Nah baik Ibu, yang mau saya tanyakan yang pertama, apakah ada Bu kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu, sekolah kita ya Bu ya, yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Mengenai kalau kasus dilema etika ini ataupun bujukan moral, memang di setiap sekolah itu pasti ada ya, karena di sekolah itu kita sebagai warga sekolah itu ada rekan kerja, siswa juga, dan wali murid juga ada di situ yang terkait. Jadi dilema etika ini sering terjadi antara kita dengan rekan kerja, dengan siswa kita dan wali murid kita. Iya baik Ibu, berarti ada ya Bu. Bisakah Ibu ceritakan sedikit tentang kasus dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah ini Bu? Baiklah, untuk dilema etika yang terjadi di sekolah ini, kalau tempat saya ini sekarang masih mengacu pada kedisiplinan kerja. Nah, kalau sama rekan kerja itu, kedisiplinan kerja itu masih sepertinya kurang betul ya, karena mungkin kita ke lokasi jarak tempat tinggal juga ya, karena kita ini berada juga di daerah Pulauan ya, yang mana daerah 3T. Nah ini juga, jadi kalau kedisiplinan kerja memang di sini kadang-kadang memang masih minim sekali. Iya baik Ibu. Iya. Baik Ibu, tadi saya tangkap Ibu bicarakan tentang kedisiplinan kerja ya Bu. Kira-kira bagaimana ya Ibu mengidentifikasi kasus tersebut Bu? Kalau mengidentifikasi ini kita lihat dulu kasusnya di mana masalahnya, apakah masalah ini berat atau ringan ya. Kita lihat dulu masalahnya. Kalau memang masalah ini berat, kita selesaikan secara bersama-sama dengan cara bermusyawarah dengan warga sekolah ya, dengan rekan kerja, dan kita melibatkan guru-guru senior juga. Jadi kalau memang masalah ini ringan, kita selesaikan saya sendiri juga bisa. Gitu ya Bu. Baik Ibu, tadi saya dengar Ibu juga saling berdiskusi ya Bu ya, dengan sesama rekan guru. Kalau keadaannya permasalahan itu berat begitu Bu ya, tapi kalau ringan insya Allah Ibu bisa menyelesaikan sendiri. Baik Ibu, kira-kira nih bagaimana kebijakan Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Bu? Kalau memang ada masalah-masalah yang sama-sama penting dan sama-sama baik, itu tadi gunanya kita bermusyawarah dulu dengan seluruh warga sekolah, rekan sejawat, dan kita melibatkan juga guru-guru senior dan juga orang tua siswa serta komite, tak lupa juga pengawas binaan di sekolah kita. Ya, berarti Ibu melibatkan semua komunitas sekolah ya Bu ya, termasuk komite juga, semualah pengawas sekolah. Baik Ibu, kemudian kira-kira nih ada tidak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan di sekolah ini Bu? Kalau langkah-langkahnya kita lihat dulu dari puncak masalahnya tadi, kita lihat ke belakangnya apa yang menjadi puncak masalah itu, kita lihat datanya ya. Kalau memang masalah itu sangat berat, itu kita musyawarahkan terlebih dahulu dengan dewan guru ya,
kita libatkan juga tadi orang tua siswa, ya kalau masalah itu memang muncul dari siswa. Terus kita bisa juga berkunjung ke rumah siswa, ya. Tak lupa juga komite sekolah kita libatkan juga, dan yang lain yang terkait dengan pendidikan. Oh gitu ya Bu, berarti intinya kita menjalin komunikasi yang baik begitu Bu ya. Bu, kira-kira nih Bu, hal-hal apa saja ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Bu? Efektif di sini kita lihat dulu, memang masalahnya itu efektif sangat, ya sangat efektif, itu akan kita kerjakan dahulu. Tapi kalau memang masalah itu tidak efektif, kurang efektif, itu tidak usah kita kerjakan. Karena sesuatu pekerjaan itu kita harus musyawarahkan terlebih dahulu, adanya kerjasama sama rekan kerja dan guru-guru senior juga. Begitu ya Bu, ini terima kasih Bu, bagus sekali ya memanajemen Ibu. Kemudian Bu, dari yang Ibu bicarakan tadi, hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Di sini memang ada ya Bu ya. Tantangannya antara lain itulah kurangnya perhatian kalau dari siswa ya, dari orang tua tentang kedisiplinan siswa itu, karena ada kedapatan ini ada siswa yang sampai tidak masuk sampai 1 minggu atau 1 minggu lebih, sedangkan orang tuanya tidak pernah memberitahukan ke sekolah. Ya, nah itu jadi menjadi kendala kami. Berarti orang tua di sini tidak mengambil andil berat dalam pendidikan ini, itu sangat kurangnya partisipasi orang tua kepada pendidikan. Oh, itu merupakan tantangan bagi Ibu ya, ketika orang tua yang kurang perhatian kepada anaknya malas sekolah, absennya banyak, begitu ya Bu. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau apa yang Ibu jalankan? Oh ya, kalau mengenai jadwal memang saya tidak ada jadwal untuk menyelesaikan masalah, karena di sini kita harus lihat dulu punca masalahnya itu apa. Kalau memang punca masalahnya berat, itu berarti tidak bisa diselesaikan pada hari itu juga. Nah, oleh karena itu kita adakan dulu musyawarah kepada Dewan Guru tadi, ya, dengan rekan-rekan kerja. Nah, jadi agar masalah yang kita hadapi itu terselesaikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu Bu ya, berarti Ibu tidak punya jadwal tertentu ya Bu, tergantung dari permasalahan apa yang Ibu hadapi. Baik Ibu, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Kalau faktor-faktornya ada ya. Selama ini kita ada juga kerjasama ya dengan komite, dengan pengawas juga, pengawas binaan ya, kerjasama antara warga sekolah dengan rekan kerja juga, dan guru senior juga sangat membantu saya. Iya Bu ya, baik, berarti intinya kita saling berkolaborasi ya Bu, antara kepala sekolah bersama rekan guru ya Bu ya. Dari semua nih yang Ibu udah sampaikan ke saya, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Pembelajarannya yang pengalaman saya dapat ini berarti ternyata tidak semudah itu kita ingin mendapatkan pekerjaan hasil yang terbaik ya. Jadi setiap pekerjaan itu memang harus kita musyawarahkan terlebih dahulu ya, apa yang menjadi ide-ide kita harus musyawarahkan kepada rekan-rekan kerja kita ya, dengan guru senior kita ya, tentu juga komite sekolah kita libatkan juga ya, agar tercapai semua yang kita inginkan, menjalin kerjasama ya, keterbukaan dan saling toleransi. Gitu ya Bu, senang sekali saya bisa berbagi pengalaman ya Bu ya. Mungkin dalam hal ini Ibu sangat berpengalaman di bidang manajemen atau memimpin sebagai kepala sekolah ya Bu. Terima kasih ya Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Sesuai dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 002 Durai, tepatnya di Sanglah.
Baiklah, hari ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 007 Durai. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu, apakah Ibu punya waktu untuk kita berbincang-bincang sebentar? Alhamdulillah Bu Ani, hari ini punya waktu sedikit. Baik Ibu, terima kasih atas waktu Ibu berikan kepada saya. Baik Ibu, sebelumnya saya mohon Ibu memperkenalkan diri sebentar Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsia, saya bertugas di SD Negeri 007 Durai sebagai Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu Sam. Baik Bu Sam, di sini saya ingin berbincang-bincang sama Ibu Sam. Ada Lanjut, beberapa Bu. hal yang mau saya tanyakan Ibu. Iya. Ya, Ibu sebagai kepala sekolah Mhm. pastinya punya pengalaman ya Bu ya Alhamdulillah dalam banyak. mengatasi segala permasalahan yang ada di sekolah. Kan begitu ya Bu? Iya. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Selama Ibu menjabat di sekolah Ibu, apakah ada Bu kasus-kasus yang di sekolah Ibu yang bisa dijadikan sebagai dilema etika begitu Bu? Gini Bu Ania, coba sedikit lah supaya tidak melenceng saya menjawab. Bu Ani jelaskanlah sedikit tentang dilema etika tersebut. Oke, baik Ibu. Jadi begini Bu, yang dimaksud dengan dilema etika itu adalah ketika kita menemukan suatu permasalahan yang kita menganggap itu benar dan benar Bu. Ibaratnya kita itu merasa kalau kita putuskan di sebuah pihak, mungkin sepihak lain mungkin juga membutuhkan juga hal penting begitu Bu. Ya kira-kira dilema etika seperti itulah yang Sedikit cerita ya Bu Ani. Iya. Kalau tentang dilema etika tuh rasa saya kalau tidak ada tuh bohong. Iya Nah, betul. di sekolah saya tuh ada Bu. Ada ya, Ada Bu? salah satunya ada. Bisa Ibu ceritakan sedikit Bu, Oke, boleh. apa itu yang kejadian di sekolah itu? Dilema etika yang saya hadapi itu ini untuk guru ya Bu ya. Mhm. Guru tersebut sering lambat datang ke sekolah, mungkin karena kami juga nyebrang itu guru senior tapi tidak guru kelas, dia guru bidang studi olahraga. Jadi sedikit guru tersebut itu kalau datang jam kedua berarti kan itu ibaratnya dilema saya, bagaimana saya mengatasi guru tersebut. Ya benar. Memotivasinya untuk mengajar, bagaimana cara dia tuh membagikan waktunya untuk tepat waktu, sementara kita nih nyebrang. Tapi itulah tadi kenyataan yang harus saya hadapi. Iya benar Bu ya. Jadi kalau boleh saya tahu nih Bu, guru senior Ibu nih kira-kira udah berapa tahun mengajar di tempat Ibu? Mungkin kalau saya lihat udah hampir 15 tahun lah Bu Ani. Cukup lama ya Bu ya, berarti memang benar Bu itu dikatakan guru senior. Baik Ibu, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah Ibu ini? Saya begini Bu Ani ya, kemarin juga kami perbincangkan setiap rapat. Jadi saya melihat, pertama saya lihat dulu tidak ada perubahan, kedua lihat juga tidak ada perubahan. Jadi ketiga saya ambil tindakan begini. Saya rapatkan waktu pembentukan jadwal. Pembuatan jadwal itu saya begini bilang, Bapak maunya jam keberapa? Jadi gini, supaya Bapak tidak terlambat dan hadir terus ke sekolah. Oke, datangnya jam kedua, saya terima. Jadi untuk guru kelas 1 sampai 6 itu jadwal olahraganya jangan diletakkan di jam pagi. Jam kedua. Jadi alhamdulillah terlaksana. Kalau jam kedua kan beliau datang. Iya benar. Jadi alhamdulillah Bu Ani sampai sekarang juga berlanjut seperti itu. Oh iya, berarti itu Ibu putuskan seperti itu atau dasar kesepakatan ya Bu Ya, ya? kesepakatan bersama. Jadi baik Ibu, udah saya dengar tadi Ibu sudah membuat kesepakatan bersama bahwasanya kalau Bapak ini Ibu meminta mengajar di jam 2 ya Bu, agar Iya, waktu benar. yang digunakan tepat waktu maksimal beliau. Iya. Baik Ibu, kira-kira bagaimana ya kebijakan Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus yang seperti ini Bu, yang mengandung kira-kira sama-sama nilai kebajikan Bu. Begini Bu Ani ya, karena kita nih sama-sama juga orang dewasa, Iya, benar. kita ngerti juga mungkin permasalahan beliau itu kan pribadi setiap orang tuh berbeda. Iya. Jadi saya mengambil tindakan pertama, saya panggil beliau, saya undang beliau, panggil berbicara antara
one by one, empat mata. Oh, apa permasalahan Bapak, apa Iya. kendalanya. Oh, beliau ceritakanlah, Bu, saya begini, kadang paginya saya begini kan. Oh, benar. Jadi saya pertimbangkan lagi, mungkin oke Pak, kita keputuskan bersama. Nanti dalam rapat saya tuangkan, Bapak juga hadir, jadi kita enak sama enak. Saya sebelum kita memutuskan untuk rapat, kita panggil dulu beliau, begitu, kita tanyakan ya. permasalahan beliau. Kita kan mungkin bisa mengerti dengan Iya. kondisi jarak sekolah yang begitu jauh. Iya, Itulah, benar Bu. sekali Bu. Berarti Bu, ya, kira-kira itulah langkah prosedur yang Ibu lakukan Iya, ya Bu ya. benar, Mami. Berarti Ibu menjumpai beliau, berbicara dulu empat mata Iya, Ibu benar. ya. Berarti itu adalah langkah-langkah prosedur yang bijaksana sekali. Karena kita kalau ingin menegur orang, kita menegur nih guru kita, kan tidak mungkin di depan siswa, Benar, di Ibu. depan orang ramai, itu tidak Iya. mungkin. Itu akan menjatuhkan image beliau. Nah, Benar. bagaimana? Oh sini Pak, itu kan tadi pun kita bisa secara lebih dekat Benar sebagai sekali. teman. Iya, Ibu. Nah, gitu, Benar. Bu Ani. Iya Ibu, terima kasih. Berarti Ibu ya banyak sekali pengalaman Ibu yang bisa saya pelajari. Kemudian juga saya sudah melihat tadi langkah-langkah, prosedur langkah apa yang sudah Ibu lakukan selama Ibu ingin menegur Bapak tersebut. Baik Bu, dari cara-cara Ibu lakukan, hal-hal apa saja yang kira-kira Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan Ibu ini Bu? Kalau untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif itu rasa saya kita rembuk bersama. Kita Karena diskusi bersama, lagi, Bu, diskusi ya. lagi Iya, bersama benar. majelis guru, karena setiap majelis guru kan punya ide-ide, Benar punya sekali, ide-ide Bu. kreatif. Benar. Kalau kita mengambil ide kita sendiri itu mungkin tidak akan berjalan mulus. Jadi masukan dari Bapak Ibu guru itulah yang membuat kita bisa bergerak bersama. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu ya. Ternyata komunikasi ini sangat penting ya Bu Ya ya. Bu, komunikasi itu memang penting kalau Penting sekali. antara kepala sekolah dan guru. Jadi kita saling berinovasi. Oh iya, bagus sekali Bu. Nah, jadi dari yang prosedur Ibu sudah lakukan, terus cara Ibu pengambilan keputusannya juga sudah bijaksana. Kira-kira Bu, ada tidak tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan ini Bu? Kadang Bu, tantangan itu banyak ya, karena setiap orang dewasa itu berpikirnya berbeda-beda. Oh Bu, saya harusnya begini, maunya saya begini. Setiap guru kan tidak sama Bu Ani. Karena kalau kita bilang, oh kita harus mengerti si A, si B belum tentu bisa terima. Jadi kita berbaur gini, kita ini keluarga, sekolah itu keluarga. Bagaimana menyelesaikan masalah keluarga seperti kita mempunyai keluarga di rumah, supaya keluar itu tidak terbaca oleh orang, kan masyarakat yang menilai kita. Jadi bagaimana keluarga kita tuh dilihat orang, oh keluarganya gini-gini, sementara kan kita di dalam gini, kita cari pemecahan masalahnya bersama. Gitu ya Bu, wah asik sekali Bu ya. Ternyata senang sekali saya bisa berbincang sama Ya, Ibu alhamdulillah, Bu, nih, kita bisa sama-sama berbagi belajar, Bu, pengalaman Ani. ya benar Ibu. Heeh. Kemudian Bu, tatkala Ibu lakukan sesuatu hal yang menurut Ibu tuh sudah bijaksana begitu ya Bu. Ada tidak jadwal tertentu Ibu untuk menyelesaikan kasus ini Bu? Kalau untuk sekolah saya pribadi, Bu Ani, manajemen saya itu saya sebulan sekali itu, kami kan mengadakan rapat setiap awal bulan. Karena awal bulan itu penyegaran untuk berlanjut nantinya. Iya. Jadi awal bulan tuh permecahan masalah tuh kita tanyakan. Oh guru ini apa? Kelas 1, wali kelasnya apa kesulitan. Jadi setiap awal bulan itu saya setiap bulannya punya jadwal tersendiri untuk rapat. Tidak itu di tanggal 2 sampai berselang tanggal 5. Berarti itu saya awal bulan pasti rapat. Begitu ya. Kami bermusyawarah bersama apa masalahnya, bagaimana cara mengatasinya, selain guru dan siswa juga. Oh gitu ya Bu, Iya, Bu. asik sekali ya Bu ya. Jadi setiap bulan Ibu punya waktu Iya. untuk para guru Ibu untuk berbincang, kemudian mereka diberi kesempatan Iya, untuk betul, Bu berpendapat Ani. Ibu ya. Mm-mm. Wah asik ya Bu. Baik Ibu, kira-kira deh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Ibaratnya teman sejawat lah ya. Iya. Kita ini di kepala sekolah kan punya K3S. Iya. K3S itulah kadang kita punya jadwal rapat K3S, di situ juga kita sharing. Oh, gitu, sharing. ya. Selain di K3S juga sharing, kita juga punya dinas terkait, pengawas sekolah, kita bisa sharing bersama pengawas. Dan saya juga punya teman Bu Ani, teman itu juga CGP. Jadi kan tidak masalah kita saling-saling sharing. Oh iya Bu. Karena sekarang ini Bu Ani CGP-nya itu lebih bermanfaat Bu Ani, luas pengetahuannya. Jadi kita kan
bisa tanya, oh bagaimana dapat ilmunya. Jadi kan kita sama-sama sharing. Begitu ya Bu. Alhamdulillah, Berarti Bu. Ibu sebagai kepala sekolah juga tidak pernah menganggap bahwasanya kepala sekolah selalu benar Ibu Iya, ya. benar, Wani. Dan sekali kemudian Ibu juga punya rekan kepala sekolah, ya Ibu bisa Ibu saling berkolaborasi Betul. bersama mereka, memecahkan satu masalah Iya. seandainya kita membutuhkan pendapat Iya. dari mereka gitu ya Bu. Alhamdulillah Bu Ani, Iya, kawan-kawan pun bagus sekali. mensupport dan mendukung. Oh ya, saya senang sekali ya Bu, saya bisa berbelajar begitu karena Ibu sekarang sudah sebagai pemimpin, berbagai pengalaman yang sudah Ibu dapatkan. Jadi kita sama-sama belajar ya Bu Ani ya. Iya, benar Belajar sekali. sepanjang hayat. Iya, baik Bu, dari pembicaraan kita tadi nih Bu, kira-kira pembelajaran apa ya Ibu dapatkan atau Ibu petik dari keputusan yang Ibu Dari berikan? keputusan ini, jadi untuk kesimpulannya ya Bu Ani ya, Iya. manusia ini kita tidak bisa menganggap diri kita itu lebih baik walaupun itu kita pemimpin. Sementara kita punya warga sekolah itu kadang kan lebih umurnya daripada kita. Nah, jadi kita objektif nih sebagai pemimpin, kita harus seperti ini. Jangan kita hanya mengambil kesimpulan, oh aku lebih benar, belum tentu. Karena tanpa guru-guru, tanpa siswa di sekolah tidak akan maju sekolah tersebut. Iya, baik, benar sekali Bu, termotivasi sekali saya Bu atas segala yang Ibu sampaikan, semua Ibu ceritakan, terus kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu dengan bijaksana Ibu bisa menyelesaikan semua. Alhamdulillah. Semoga membuat juga pelajaran bagi saya Ibu Sam. Makasih banyak Ibu atas waktunya ya Sama-sama, Bu. Bu Ani. Saya rasa mungkin cukup sampai di sini dulu pembicaraan Iya, kita Bu. Ibu. Terima kasih juga sudah waktunya untuk saya, sudah berbagi, saling berbagi. Semoga bermanfaat Ibu ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Sam. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD SMP Negeri 2 Satap Durai. Mohon perkenalkan nama Ibu. Ya, baiklah, saya Diani Ramaya SPD, saya Kepala Sekolah SD SMP Negeri 2 1 Atap Durai. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktu saya. Hari ini saya ingin berbincang-bincang sedikit sama Ibu. Tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya juga dengar Ibu juga guru penggerak ya Ibu. Nah, bahagia sekali saya bisa berbincang sama Ibu, berbagi pengalaman. Angkatan berapa kalau boleh tahu Bu? Angkatan 8. Angkatan 8 ya Bu, ya di atas saya. Oke, terima kasih Ibu. Baik Ibu, hari ini kita langsung ke pembicaraan kita ya Bu. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu, berdasarkan pengalaman yang Ibu hadapi selama ini sebagai seorang pemimpin. Yang pertama Bu, apakah ada Bu kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu yang merupakan kasus dilema etika atau wujudan moral begitu Bu? Di dalam kehidupan ini Bu ya, apalagi kita menjabat sebagai seorang pemimpin itu pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang akan temui ya. Masuk itu permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika dan wujudan moral. Iya, Seperti itu. Bisakah Ibu ceritakan sedikit Bu tentang kasus dilema etika atau wujudan moral yang Ibu pernah alami di sekolah Ibu? Di antaranya ada satu kasus yang pernah saya alami itu, ada salah satu guru saya tuh, dia kan baru ditugaskan di sekolah tempat saya bertugas, baru juga si ibu itu ditempatkan. Dia punya seorang adik yang memiliki penyakit seperti itu Bu. Jadi oleh karena itu adiknya itu harus perlu perhatian yang betul-betul khusus gitu. Tapi karena mengingat adanya tugas yang jauh, jadi saya juga harus memberikan sedikit kesempatan kepada ibu itu untuk lihat kondisi adiknya tersebut. Jadi dengan terpaksa ya saya harus melanggar dari kode etik kita sebagai seorang pegawai ya, tidak bisa meninggalkan tugas. Tapi karena ini adalah suatu keputusan yang benar sama benar Bu ya, jadi ya saya harus dilah sifatnya. Dan juga Ibu juga harus memperhatikan tugas dan kewajiban dia sebagai seorang ibu. Baik Ibu, berarti Ibu memberi kesempatan kepada beliau untuk beberapa hari melihat adiknya di sana begitu Bu? Ya, Iya, bagus sekali keputusan Ibu.
Kemudian Bu, ini masalah yang Ibu hadapi, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus ini Bu? Cara saya mengidentifikasi kasus ini, terlebih dahulu Bu, saya tidak menerima begitu saja ya, pesan yang diungkapkan oleh guru tersebut. Terlebih dahulu di sini saya akan mencari informasi faktual seputar permasalahan yang ada. Setelah itu nanti saya akan kaitkan dengan peraturan-peraturan dari pemerintah gitu, seperti itu, dan peraturan sekolah itu apakah bertentangan atau tidak. Berarti Ibu juga punya usaha ya Bu ya. Ibu ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga beliau ini Bu ya. Baik Bu, bagaimana ya kira-kira kebijakan Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Nah, seperti itu. Di sini saya akan minta pendapat ya Bu ya pada rekan-rekan guru atau yang daripada saya pengalaman sebelumnya di sekolah masa bertugas itu, bagaimana pendapat mereka terhadap kasus yang saya alami gitu, pendapat mereka mana yang terbaik yang mesti kita lakukan agar keputusan kita ini tidak merugikan dari pihak kita sendiri sebagai seorang pemimpin maupun dari pihak tersebut maupun bersama di sekolah. Baik, berarti Ibu juga saling berkolaborasi ya Bu ya, sama guru, minta pendapat orang lain, begitu ya Bu. Artinya Ibu juga tidak memutuskan sendiri. Baik Bu, dari langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan, mungkin itu saya anggap sebagai langkah-langkah atau prosedur yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Hal-hal apa ya Bu kira-kira yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang kasus di rumah seperti ini Bu? Yang saya anggap efektif ya dalam mengatasi masalah tersebut, saya harus objektif dalam memberikan keputusan terhadap permasalahan yang saya hadapi tersebut, dan saya mencari informasi, terus menganalisa rencana apa saja yang akan saya lakukan untuk permasalahan itu. Objektif ya Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira nih hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini Ibu hadapi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Inilah Bu ya, kadang ya dalam mengambil keputusan itu tidak semua pihak itu bisa terpuaskan pemecahan masalah yang kita lakukan gitu. Contohnya seperti kemarin ini dalam pembagian tugas ada beberapa guru yang saya tugaskan untuk menjadi wali kelas di masing-masing kelas, dan ada di antara guru-guru tersebut yang tidak sanggup untuk menjabat sebagai wali kelas di kelas tersebut gitu. Tapi karena itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita jalani, nggak bisa ya kita harus tetap belajar sebagai seorang guru, maka oleh karena itu saya harus tetap memberikan tugas tersebut kepada guru tersebut. Jadi itulah tantangannya, karena kadang ada kepuasan tidaknya dari guru tersebut, maka saya sendiri. Iya benar sekali Ibu ya. Jadi saya tangkap dari apa yang Ibu ceritakan tadi, berarti Ibu juga tentunya yaitu Ibu juga berusaha ya Bu melakukan segala hal terbaik, walaupun mungkin setiap orang tidak bisa terima ya Bu ya, apapun kadang-kadang kita semua berharap yang terbaik ya Bu. Kemudian Bu, kira-kira nih Bu, Ibu ada tidak memiliki tatkala jadwal tertentu begitu Bu untuk penyelesaian kasus Ibu ini? Biasanya kalau saya melakukan pemecahan terhadap suatu masalah yang saya hadapi di sekolah, itu saya pakai jadwal ya. Saya akan mengumpulkan atau memanggil rekan guru yang mengalami permasalahan. Berarti Ibu juga berbicara empat mata begitu ya Bu dalam menyelesaikan masalah, sehingga kita merasa komunikasi kita senantiasa terjalin dengan baik begitu Ibu ya. Nah, dan tadi Ibu juga cerita sama saya kalau Ibu juga saling berkolaborasi dengan seluruh pendapat sama Ibu ya Bu. Nah, kira-kira Bu, selain di antara itu ada tidak orang yang bisa bantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ya Ibu? Samping berkolaborasi dengan para guru ya, rekan-rekan yang ada di sekolah, seperti itu juga termasuk di dalamnya ya Bu ya. Saya juga berkolaborasi dan meminta pendapat juga dengan teman-teman di luar sekolah, sesama kepala sekolah ya, yang memiliki pengalaman juga pernah mengalami suatu problem ya,
suatu kasus. Di samping itu juga dukungan dari keluarga Bu itu harus juga butuhkan gitu sebagai seorang pemimpin. Mungkin itu saja. Iya, berarti Bu ya dari samping guru-guru juga Ibu saling berkolaborasi dengan kepala sekolah ya Bu, mungkin dalam kelompok kepala sekolah ya Ibu bisa saling berbagi. Baik Ibu, dari pembicaraan kita tadi Bu ya seperti yang tadi Ibu sampaikan, mungkin bisa juga saya ambil pembelajarannya Bu ya, saya bisa mempelajari bagaimana dari seorang pemimpin, Bu kemudian pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada saya juga sebagai pembelajaran bagi saya. Nah Ibu, itu semua kira-kira dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu dapatkan, ada tidak pembelajaran yang bisa Ibu ambil sampai Ibu? Ya, bahwasanya kita sebagai seorang kepala sekolah bukan hanya setakat untuk memimpin saja ya Bu Ayu ya. Nah, kita juga harus bisa dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi baik itu dari siswa, dari rekan-rekan yang ada di sekolah, baik itu guru maupun KPU seperti itu. Itu nanti pelajaran. Iya Bu ya, sama sekali dulu saya bisa berdiskusi sama Ibu, mungkin di posisi Ibu sekarang Ibu sudah sebagai pemimpin begitu ya Bu, ya tidak masalah itu pasti harus setiap sekolah ya Bu, cuma yang kebijakan para pemimpin saja yang itu menyelesaikan. Ya, baik Ibu, saya rasa mungkin cukup sampai di sini pembicaraan kita hari ini. Saya juga banyak pengalaman dapatnya dari Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu. Nanti waktu kita bersama lagi, kita bincang-bincang ya Bu. Terima kasih untuk waktu kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.